Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Miss Hasanah pada pembelajaran fikih hari ini. Dan materi kita pada hari ini masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Semoga abang dan kakak di rumah dalam kondisi sehat dan masih terus semangat belajar walau dalam kondisi pandemi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat keberkahan dari Allah. Angkat tangannya semua ya abang dan kakak, tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Simak video berikut dengan serius ya abang dan kakak. Masih berkaitan dengan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang sholat fardu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa rukun sholat fardu. Jadi, anak-anak Miss semuanya diharapkan dapat memahami apa-apa saja rukun sholat fardu. Rukun sholat. Sebelum kita membahas apa-apa saja rukun sholat itu, anak-anak Miss semuanya, kita harus mengerti dahulu apa sih pengertian dari rukun sholat. Nah, jadi rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Dan anak-anak Miss semuanya perlu diingat bahwasanya rukun sholat ada 13. Ingat ya anak Miss, ada berapa? Ada 13. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri lurus bagi yang mampu, dan jika tidak boleh duduk atau berbaring. Jadi nak, kalau tidak mampu berdiri, contohnya orang sakit, boleh duduk ataupun berbaring. Lihat, perhatikan gambar yang di sampingnya. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah niat di dalam hati. Jadi nak, niat ini tidak harus diucapkan lewat mulut ya. Tidak harus dikeluarkan lewat mulut suaranya, tetapi boleh hanya meyakinkannya di dalam hati. Perhatikan gambar sampingnya. Dan kemudian rukun sholat yang ketiga adalah mengucap takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sembari kita mengucapkan niat di dalam hati kita. Perhatikan gambar di samping ya nak ya. Nah, seperti itu contoh takbiratul ihram. Nah, selanjutnya yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ketika sudah takbiratul ihram, kemudian kita melakukan membaca Al-Fatihah. Anak-anak Miss sudah tahu ya semua surah Al-Fatihah, udah hafal ya. Dan yang kelima adalah ruku dengan tuma'ninah. Nah, anak Miss semuanya, tuma'ninah ini maksudnya adalah diam sebentar. Ini adalah contoh gambarnya ya nak ya. Jadi dalam ruku ini yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Nah, seperti itu ya. Yang keenam, anak-anak Miss semuanya adalah i'tidal dengan tuma'nina. Jadi sehabis kita ruku, kita i'tidal, gerakannya sama seperti ketika takbir. Nah, seperti gambar yang di samping ya, kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, yang ketujuh adalah 2 kali sujud dengan tuma'nina. Nah, ini gambarnya ya nak ya. Yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal A'la. Nah, dalam sujud ini nak, ada 7 anggota tubuh yang harus kita letak atau kita sentuh ke lantai, yaitu dahi atau kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Ingat ya nak ya. Yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal. Ini contohnya nak. Nah, kalau untuk tasyahud awal kita menggunakan duduk iftiroshi. Nah, jadi kaki kiri kita dudukin dan telapak kaki kanan itu berdiri. Itu contohnya.
Yang kesembilan adalah duduk antara dua sujud. Ini contohnya ya nak ya. Yang kita baca adalah Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10 adalah duduk tasyahud akhir. Nah, dalam duduk tasyahud akhir ini contohnya ya nak ya. Nah, kaki sebelah kiri menyilang ke arah kanan dan telapak kaki kanan tetap lurus ya nak ya, disebut dengan duduk tawaruk. Dan yang ke-11 adalah membaca sholawat ketika duduk tasyahud akhir. Dan yang ke-12 kita mengucapkan salam. Itu yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Dan yang paling terakhir adalah tertib. Ini adalah yang terakhir ya nak ya. Jadi harus sesuai urutan-urutannya. Demikianlah yang Miss sampaikan mengenai rukun sholat ini. Nah, jangan lupa ada tugas buat abang dan kakak semuanya, yaitu cocokkan gambar yang ada di bawah ini. Nanti akan Miss lampirkan gambarnya dan abang dan kakak cocokkan ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga abang dan kakak paham ya, dan apabila tidak paham boleh ditanyakan ke WA Miss Hasanah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.